Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita saat ini bertemakan menghasilkan buah. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk selalu menghasilkan buah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi banyak kali kita gagal dalam melakukannya. Atau mungkin masih banyak dari antara kita yang belum memahami apa yang dimaksud dengan buah. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Di situ dijelaskan bahwa menghasilkan buah yang dimaksud ialah buah-buah roh yang terdiri atas kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Saudaraku sekalian, masih ada orang Kristen yang beranggapan bahwa karena Tuhan datang untuk orang berdosa, jadi tidak mengapa terus hidup di dalam dosa. Ada juga yang beranggapan bahwa Tuhan bisa memahami bahwa saya manusia lemah, sehingga wajar saya terus jatuh dalam dosa dan tidak perlu sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Matius 5 ayat yang ke-48 berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haruslah kita sempurna seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tidak ada kata kompromi, saudaraku. Tidak ada kata kompromi bagi Allah mengenai dosa. Sebab dosa menyebabkan hubungan kita dengan Allah terputus total. Oleh karena itu saudaraku, tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak sebagai orang percaya. Kita harus hasilkan buah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang ke-16b berkata, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ini adalah sebuah perintah dan harus kita lakukan sebagai orang percaya. Tidak ada pilihan lain, saudaraku. Kita tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Kita harus bangkit dan kita harus tanggalkan segala dosa. Kita harus hidup dalam pertobatan. Saudaraku, memang disadari bahwa terkadang kita gagal dan gagal dalam pengiringan kita akan Kristus. Terkadang kita jatuh bangun di dalam dosa dan merasa tidak layak. Bahkan terkadang ada orang yang membenci dirinya sendiri akibat terus jatuh dan bangun di dalam dosa. Merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari jangan kita menjadi lemah dan berputus asa. Selama kita sungguh-sungguh menyesali akan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan tetap menerima kita. Saudara-saudariku sekalian, kunci dari kita dapat berbuah di dalam seluruh aspek kehidupan kita hanya satu. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu yang menjadi solusi kita, yaitu hanya di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar saudaraku, bahwa di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristus, kita dapat berbuah lebat. Hanya di dalam Kristus, kita dimampukan untuk bisa menanggalkan segala kelemahan, segala dosa-dosa kita,
dan kita mengalami pertumbuhan rohani. Saudara-saudaraku, wujud dari kita berpaut kepada Tuhan ialah kita sudah memberi tubuh kita, memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tentunya akan diikuti dengan waktu-waktu doa yang berkualitas. Kita mengikuti Tuhan bukan lagi sebagai rutinitas semata, tetapi sebagai sebuah kebutuhan. Sebagaimana jasmani butuh makanan agar kuat, demikian pula kerohanian kita. Kita harus selalu memberi makan dengan hal-hal rohani. Punya waktu doa yang berkualitas, tidak sekedar doa makan atau doa tidur, tetapi waktu doa di mana kita benar-benar kusuk di hadapan Tuhan, menyampaikan segala pergumulan kita kepadanya, aktif membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, setia beribadah dengan segenap hati, agar supaya rohani kita bertumbuh subur dan kita bisa berbuah lebat. Itu adalah wujud kita berpaut kepada Tuhan. Wujud kita tetap tinggal di dalam Tuhan, yaitu kita mempunyai waktu doa yang berkualitas, setia membaca firman, setia beribadah, punya hati yang selalu rindu akan Tuhan. Itu adalah wujud bahwa kita sungguh-sungguh butuh akan Tuhan dan kita ada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, yang menjadi masalah ialah apabila sudah lama kita menjadi orang Kristen, tetapi tidak nampak buah-buah di dalam hidup kita. Tidak ada pertumbuhan rohani di dalam pengiringan kita akan Kristus. Kita sama saja sebagaimana awal kita ikut Kristus sampai saat sekarang ini. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Sikap, karakter kita tetap sama. Saudara-saudaraku, jangan-jangan kita hanya menjadi sebatas Kristen KTP, aktif gereja, tetapi semua hanya formalitas semata. Aktif dalam berbagai kegiatan rohani, dalam pelayanan di gereja, tetapi semuanya hanya rutinitas, seremonia belaka. Saudara-saudaraku, jangan sampai firman Tuhan berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudiannya akan menjadi terdahulu. Itu digenapi dalam kehidupan kita apabila kita terus bermain-main di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mau menghasilkan buah, agar buah-buah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan pada akhirnya orang bisa datang kepada Kristus karena melihat cara hidup kita yang baik, yang dipenuhi dengan buah-buah roh itu. Mari saudara-saudaraku, kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Sebab Paulus berkata, hendaklah hidupmu seperti surat yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Dan orang boleh melihat, membaca hal-hal baik di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga dunia ini boleh melihat Kristus di dalam kita. Sehingga dunia boleh datang kepada Kristus melalui kehidupan kita yang memberkati mereka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Mengakhiri kebenaran firman Tuhan, izinkan saya berdoa bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat nafas hidup, buat semua berkat yang Kau beri dalam hidup kami hingga saat ini. Hamba berdoa buat saudara-saudariku sekalian dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya berkat, kasih setia, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah tersampaikan boleh mendapat tempat dalam tanah hati mereka yang subur. Dan pada akhirnya mereka boleh berbuah lebat dan menjadi
berkat dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong mereka ya Bapa. Dan dalam setiap pergumulan mereka, Engkau hadir, Engkau memberikan jalan keluar. Yang sakit itu sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Agar supaya biarlah umat-Mu tetap terpelihara dimanapun mereka berada. Dan akhirnya biarlah damai, sejahtera, sukacita surgawi-Mu memenuhi segenap hati dan hidup mereka. Serta berkat Abraham, Ishak dan Yakub boleh menjadi bagian mereka. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.